Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, Nabi Nuh diberi umur 950 tahun, berdakwah sepanjang hidup. 800 tahun beliau dakwah, dapat pengikut tidak lebih 80 orang, rata-rata 10 tahun satu. Yang dihadapi ini umat yang kurang ajar, bandel, bajingan, tengik. Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Ini saking kurang ajarnya ini umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh ketika di puncak kesabarannya munajat, ya Rabb, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruanmu, saya sampaikan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini, ya Allah. Habis mau kamu bagaimana, Nuh? Sikat saja sudah semua ini. Bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya sikat semua. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayara. Jangan disisakan orang kafir, habisin semua. Itu mau kamu? Iya. Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir. Dengan apa saya membuat kapal, ya Rabb? Pakai kayu, Nuh. Kayunya dari mana, ya Rabb? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada, ya Rabb. Tanam dulu, Nuh. Membuat kapal, kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan bukan simsalabim abragadabra. Perjuangan bukan makan lombok, ini hari dimakan, ini hari pedas. Perjuangan itu proses. Ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa. Itulah perjuangan. Sudah pohon ditebang, buatkan kapal di tengah kampung. Umat unjuk rasa lagi. Nuh makin gila, bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Selesai Nuh, selesai ya Rabb. Naik orang-orang yang beriman bersamamu, naik. Binatang serba sepasang, naik. Naik Nuh, naik orang beriman, naik. Binatang serba sepasang. Gerimis mulai turun. Setelah kapal semua terisi, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah. Nuh, Mas Bejo ada? Ada. Bawa painem, naik sudah, masuk. Oke, Kan'an anak saya ikut tidak naik kapal. Kami tidak lihat, Nuh. Turun ke bawah. Ada Kan'an, kami tidak lihat, Nuh. Naik ke atas buritan. Kelihatan Kan'an tidak ikut naik kapal. Kumpul bersama orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan. Kumpul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid, kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh karena sayang kepada anak, dari atas kapal memanggil, ya bunayya kam ma'ana. Ya, ini bahasa orang manggil, Pak. Kan'an, kesini nak, naik kapal sama papi. Ini terjemahan bebas. Jawab Kan'an di bawah, tidak mau Pak, saya di sini saja.
Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir Bapak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung tinggi, gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan, Nabi Nuh akhirnya sadar, ya Allah, kalau orang kafir tenggelam memang saya yang minta, tapi Kan'an kan anak saya. Nuh, anggap Kan'an bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu salih. Nuh sadar, akhirnya bilang, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Aku punya kemauan, kau Kan'an punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan. Nek sekarang juga kita ngadepi musim banjir. Bukan banjir air saja, banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri kita. Banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal. Tolong kontrol anak-anak kita. Tolong kontrol tetangga kita. Ayo naik kapal. Banjir. Ditutup ayat ini dengan wala'allakum tashkurun, atas hidayah yang diberikan kepada kita. Kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasyakkur. Tasyakkur dan tafakkur, mensyukuri nikmat. Saya berulang kali mengingatkan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bayangkan Pak, tahun 87-an kita itu jadi negara yang berswasembada pangan. Beras kita cukup untuk rakyat kita. Sekarang kita jadi pengimpor beras terbesar. Kita beli beras ke Vietnam, kita beli beras ke Thailand, ke negara-negara yang lebih kecil dari kita. Kenapa? Karena sawah kita tanami gedung dan beton. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, azabku pedih. Maka ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, 5 di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana,
orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa, membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh, dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam, yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa, masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka, berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaihi. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun. Sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar. Satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu hanya memukul, memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat. Jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut karena sumur cuma satu, yang ambil air kelewat banyak.